Sebelum bergulirnya liga-liga top Eropa maupun kompetisi-kompetisi seperti Champions League, Europa League, maupun Conference League, pecinta sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan dengan pertandingan bertajuk UEFA Super Cup atau Piala Super UEFA pada pertengahan pekan ini. Dalam pertandingan ini, Real Madrid yang merupakan juara Champions League musim lalu dan Atalanta yang merupakan juara Europa League musim lalu akan saling bersaing untuk memperebutkan trofi pertama mereka di musim ini, yakni trofi UEFA Super Cup. Yuk, simak ulasan mengenai preview pertandingan UEFA Super Cup antara Real Madrid menghadapi Atalanta dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. UEFA Super Cup adalah pertandingan yang mempertemukan antara juara Champions League menghadapi juara Europa League di musim sebelumnya. Di edisi kali ini, kompetisi UEFA Super Cup akan mempertemukan Real Madrid yang merupakan juara Champions League menghadapi Atalanta yang merupakan juara Europa League di musim sebelumnya. Perjalanan kedua tim untuk menjadi raja di dua kompetisi tertinggi antar klub-klub top di Eropa itu tentu tidaklah mudah. Untuk memastikan diri sebagai juara Champions League musim lalu, Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti harus menghadapi lawan-lawan yang berat, seperti Napoli, Union Berlin, dan Braga di fase grup, RB Leipzig di babak 16 besar, sang juara bertahan Champions League dan UEFA Super Cup edisi sebelumnya yakni Man City di babak perempat final, Bayern Munchen di babak semifinal, hingga Borussia Dortmund di final. Keberhasilan Real Madrid memenangkan Liga Champions musim lalu merupakan yang ke-15 kalinya sepanjang sejarah tim asal ibu kota Spanyol itu. Berbeda dengan Real Madrid yang sejak awal menjadi tim unggulan di Champions League, Atalanta asuhan Gianpiero Gasperini meraih trofi Europa League musim lalu dengan cara yang sangat istimewa. Berhasil keluar sebagai juara grup D dengan catatan tanpa kekalahan, Atalanta berhasil menyingkirkan Sporting Lisbon di babak 16 besar. Namun, kisah indah Atalanta di Europa League musim lalu mulai terjadi di babak perempat final. Tim asal kota Bergamo, Italia itu berhasil mengalahkan tim favorit juara yakni Liverpool dengan 3 gol tanpa balas di Anfield. Walaupun kalah di leg kedua, kemenangan 0-3 atas Liverpool di Anfield sudah cukup bagi Atalanta untuk melangkah ke semifinal. Pasukan Gianpiero Gasperini kembali berhasil melangkah ke babak selanjutnya setelah menyingkirkan Olympique Marseille dengan agregat 4-1 di babak semifinal. Selain Liverpool, tim favorit lainnya di Europa League adalah Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso. Menghadapi Bayer Leverkusen yang baru saja mengukir sejarah dengan memenangkan trofi Bundesliga pertama dalam sejarah mereka, 3 gol Ademola Lookman yang tidak mampu dibalas oleh Die Wolfswinkel berhasil memastikan Atalanta sebagai rajanya Europa League musim 2023-2024. Pertandingan UEFA Super Cup yang akan diselenggarakan di Stadion Warsawa, Polandia ini akan menjadi kali pertama bagi Atalanta bermain di UEFA Super Cup. Hal ini dikarenakan trofi Europa League musim 2023-2024 menjadi trofi Eropa pertama bagi tim asal kota Bergamo, Italia itu. Sedangkan bagi Real Madrid, keikutsertaan mereka di UEFA Super Cup kali ini merupakan yang ke-9 kalinya sepanjang sejarah. Bersama dengan sang rival abadi yakni Barcelona, Los Blancos tercatat sebagai tim yang paling sering bermain di kompetisi UEFA Super Cup. Selain itu, Los Blancos juga tercatat sebagai tim paling sukses sepanjang sejarah UEFA Super Cup. Bersama dengan Barcelona dan AC Milan, Real Madrid telah mengoleksi 5 trofi UEFA Super Cup. Walaupun demikian, mengalahkan Real Madrid di kompetisi UEFA Super Cup tentu bukan merupakan sebuah hal yang mustahil. Dalam 8 kali keikutsertaan mereka di UEFA Super Cup edisi sebelumnya, Real Madrid berhasil meraih 5 kemenangan dan 3 kali kekalahan. Kekalahan terakhir Real Madrid di UEFA Super Cup terjadi pada tahun 2018 lalu. Saat itu, Los Blancos yang baru ditinggal oleh Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo harus takluk dari Atletico Madrid setelah melalui babak tambahan waktu. Sebelum bertemu di UEFA Super Cup ini, Real Madrid dan Atalanta sudah pernah bertemu di Liga Champions musim 2020-2021. Dalam pertemuan kedua tim yang berlangsung di babak 16 besar Liga Champions itu, Atalanta sudah dilatih oleh pelatih mereka saat ini yakni Gianpiero Gasperini. Sedangkan Real Madrid saat itu masih menjalani periode kedua bersama pelatih Zinedine Zidane. Bermain dalam 2 leg di Italia dan Spanyol, Real Madrid berhasil menumpas perlawanan Atalanta dengan kemenangan penuh. Pada leg pertama yang dimainkan di Stadion Atalanta yakni Stadion Atleti Azzurri de Italia, Los Blancos berhasil meraih kemenangan dengan skor 0-1 melalui tendangan keras Ferland Mendy dari luar kotak penalti, setelah memanfaatkan bola muntah dari tendangan sudut Luka Modric di menit ke-86.
Dalam pertandingan yang diwarnai dengan kartu merah Remo Freuler saat pertandingan baru berjalan 17 menit itu, Real Madrid mendominasi pertandingan dengan unggul dalam berbagai statistik seperti penguasaan bola, tendangan ke gawang, peluang emas, akurasi umpan, hingga tendangan sudut. Real Madrid yang sudah unggul agregat 1 gol di leg pertama kembali berhasil mengalahkan Atalanta di leg kedua yang dimainkan di stadion kedua mereka yakni Estadio Alfredo Di Stefano. Renovasi yang sedang berlangsung di Estadio Santiago Bernabeu menjadi alasan mengapa pertandingan ini digelar di stadion yang menjadi kandang dari tim Real Madrid Castilla itu. Jika di leg pertama lalu Real Madrid bermain dengan formasi 4-3-3, Zinedine Zidane saat itu memutuskan untuk mengubah formasinya menjadi 3-5-2. Sedangkan Gianpiero Gasperini tetap menggunakan formasi 3-4-2-1 andalannya. Dengan menitik beratkan permainan di lini tengah, Real Madrid berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1 atas Atalanta. Tendangan kaki kanan Karim Benzema di menit ke-34 setelah memanfaatkan umpan dari Luka Modric berhasil membawa Los Blancos unggul 1 gol di paruh pertama pertandingan. Memasuki babak kedua, Real Madrid mendapatkan penalti setelah Vinicius Junior dijatuhkan oleh Rafael Toloi di kotak terlarang. Sergio Ramos yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menggandakan keunggulan bagi Real Madrid di menit ke-60. Tendangan bebas Luis Muriel di menit ke-83 yang tidak mampu dihalau oleh Thibaut Courtois berhasil memperkecil ketertinggalan Atalanta dari Real Madrid. Namun hanya 2 menit berselang, tendangan kaki kiri Marco Asensio yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memastikan kemenangan bagi tim asuhan Zinedine Zidane. Walaupun Atalanta mengalami kekalahan dalam 2 pertemuannya menghadapi Real Madrid, namun skuad kedua tim saat bertemu dengan saat ini sudah mengalami berbagai perubahan, terutama skuad yang dimiliki oleh Gianpiero Gasperini di Atalanta. Dilansir dari website UEFA, hanya ada 4 pemain yang sudah bermain untuk Atalanta saat menghadapi Real Madrid di musim 2020-2021, dan kemungkinan akan kembali dimainkan sebagai starter di UEFA Super Cup ini. Mereka adalah Brad Jim City dan Rafael Toloi di posisi pemain bertahan, dan Martin Dorun serta Matteo Ruggeri di posisi gelandang. Sama halnya seperti Atalanta, skuad Real Madrid di UEFA Super Cup ini juga sudah mengalami berbagai perubahan sejak terakhir kali bertemu dengan Atalanta. Perlahan-lahan, skuad emas Real Madrid yang berhasil memenangkan 3 trofi Liga Champions secara beruntun seperti Sergio Ramos, Rafael Varane, Marcelo, Nacho Fernandes, Casemiro, Toni Kroos, Isco, Marco Asensio, hingga Karim Benzema sudah meninggalkan tim asal ibu kota Spanyol itu. Dilansir dari website UEFA, ada 7 pemain yang sudah bermain untuk Real Madrid saat menghadapi Atalanta di musim 2020-2021 dan kemungkinan akan kembali dimainkan sebagai starter di UEFA Super Cup ini. Mereka adalah Thibaut Courtois di posisi penjaga gawang, Eder Militao dan Ferland Mendy di posisi bek, Luka Modric dan Federico Valverde di posisi gelandang, serta Vinicius Junior dan Rodrigo sebagai penyerang. UEFA memprediksi Carlo Ancelotti akan tetap menurunkan susunan pemain dan formasi yang ia gunakan di final Liga Champions melawan Borussia Dortmund lalu, kecuali Nacho Fernandes yang hengkang ke Liga Arab Saudi, dan Toni Kroos yang memutuskan untuk pensiun. Dalam formasi 4-4-2 berlian yang akan dimainkan oleh Don Carlo, sang pelatih diprediksi akan tetap memainkan Thibaut Courtois sebagai penjaga gawang, dengan duet Eder Militao dan Antonio Rudiger di depannya, serta Dani Carvajal dan Ferland Mendy di posisi bek sayap kanan dan bek sayap kiri. Eduardo Camavinga akan kembali mengisi posisi gelandang bertahan, dengan Federico Valverde dan Luka Modric sebagai gelandang tengah, serta Jude Bellingham kembali memainkan peran sebagai gelandang serang. Duet Rodrigo Goes dan Vinicius Junior diprediksi akan kembali dimainkan sebagai striker. Dengan prediksi line up Real Madrid yang dipublikasikan melalui website UEFA, maka pemain anyar Real Madrid yakni Kylian Mbappe kemungkinan besar akan memulai pertandingan ini dari bangku cadangan. Kemungkinan Carlo Ancelotti untuk membangku cadangkan Kylian Mbappe ini pun disebut oleh media asal Spanyol yakni AS, yang juga meyakini Don Carlo akan memainkan line up yang ia mainkan di final Liga Champions untuk keseimbangan tim. Sedangkan UEFA memprediksi Gianpiero Gasperini juga akan menggunakan formasi andalannya yakni 3-4-2-1, dengan Juan Musso sebagai penjaga gawang, posisi 3 bek akan dipercayakan kepada Rafael Toloi, Brad Dimsty, dan Isaac Hien. Posisi 2 gelandang tengah akan dipercayakan kepada Ederson dan Martin Derun, dengan Davide Zappacosta dan Matteo Ruggeri sebagai gelandang kanan dan gelandang kiri. Untuk posisi 2 gelandang serang akan kembali dimainkan oleh Charles de Ketelaere dan Matteo Retegui, dengan Ademola Lookman sebagai penyerang tengah. Dengan prediksi susunan pemain itu, Atalanta tidak akan diperkuat oleh penyerang andalan mereka yakni Gianluca Scamacca yang mengalami cedera ACL,
serta pemain anyar mereka yakni Nicolo Zaniolo yang juga harus absen karena cedera. Selain itu, Gianpiero Gasperini juga diprediksi akan kehilangan gelandang andalannya yakni Tonkov Miners yang dikabarkan mogok latihan karena ingin segera pindah ke Juventus. Pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti sebagaimana dilansir dari website UEFA menyebut bahwa pertandingan antara timnya menghadapi Atalanta ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Don Carlo tidak ragu untuk memuji Atalanta yang berhasil mengalahkan Liverpool adalah tim yang layak memenangkan Europa League musim lalu. Pujian kepada tim lawan juga diberikan oleh pelatih Atalanta yakni Gianpiero Gasperini. Sebagaimana dilansir dari website UEFA, rekan Sabtu Negara Carlo Ancelotti itu menyebut bahwa pertandingan UEFA Super Cup ini akan menjadi momen yang luar biasa bagi Atalanta maupun kota Bergamo. Gasperini juga tidak ragu untuk menyebut bahwa Real Madrid adalah tim yang paling berprestasi dan paling banyak memenangkan trofi di dunia, sehingga pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang bersejarah bagi timnya. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Real Madrid akan kembali meraih trofi UEFA Super Cup dan menjadikan mereka sebagai satu-satunya tim paling sukses sepanjang sejarah? Atau justru Atalanta yang akan memberikan kejutan dengan meraih trofi UEFA Super Cup pertama dalam sejarah mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.